yang sistematis dan preventif untuk menjaga keamanan pangan dengan fokusnya pada pencegahan bahaya sejak awal proses produksi hingga ke proses akhirnya. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi berbagai risiko potensial yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas pangan. Nah, adapun tujuan dari HACCP ini atau biasanya disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Points. Yang pertama, tujuan untuk keamanan pangannya itu dalam arti kita harus menjamin keamanan pangan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat muncul selama seluruh rantai produksinya. Yang kedua, pencegahan daripada pengawasan. Fokus pada pencegahan lebih dari pengawasan pasca produksi sehingga mengurangi resiko kontaminasi atau bahaya yang lain. Yang ketiga, tujuan dalam keberlanjutan. Mendorong keberlanjutan dalam produksi pangan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan insiden keamanan pangan. Yang keempat, pemenuhan peraturan, memastikan pematuhan terhadap peraturan keamanan dan standar industri. Prinsip HACCP, analisis bahaya atau hazard analysis, mengidentifikasi semua potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi pangan. Selanjutnya, identifikasi titik-titik kritis kontrol atau critical control points. Menentukan titik-titik dalam proses produksi yang kritis untuk mengendalikan bahaya. Selanjutnya, penetapan batas kritis atau critical limits. Menetapkan batasan kritis pada setiap CCP untuk memastikan kontrol bahaya. Selanjutnya itu pemantauan atau monitoring. Itu kita harus melakukan pemantauan yang secara terus-menerus pada titik kritis kontrol untuk memastikan batasan kritis terpenuhi. Selanjutnya, tindakan korektif atau corrective actions, mengembangkan langkah-langkah korektif jika pemantauan mengungkapkan bahaya batasan kritis yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, verifikasi. Itu kita harus menegaskan melalui evaluasi periodik bahwa sistem HACCP berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dokumentasi. Kita harus mencatat semua langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan HACCP, termasuk analisis bahaya, identifikasi CCP, batasan kritis, pemantauan tindakan korektif, dan verifikasi. Nah, langkah-langkah implementasi HACCP, kita yang pertama yang kita ketahui itu harus membentuk tim HACCP. Pilih tim yang terdiri dari individu yang memahami proses produksi dan memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan. Deskripsi produk dan pengidentifikasian. Yang pertama itu bahaya. Identifikasi semua bahaya yang mungkin terkait dengan bahan bakunya, prosesnya, dan produk akhir. Selanjutnya, harus menggambarkan secara rinci karakteristik produk dan tahapan produksi. Identifikasi titik-titik kritis kontrol dan menentukan titik-titik kritis dalam proses yang dapat dikendalikan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya. Selanjutnya, kita harus memastikan pemilihan CCP berdasarkan resiko yang signifikan. Penetapan batasan kritis atau critical limits. Tentukan batasan kritis untuk setiap CCP seperti suhu, waktu, kelembapan, atau parameter yang lain. Dan kita harus memastikan batasan ini untuk menciptakan kontrol yang efektif terhadap bahaya. Dan selanjutnya, pemantauan. Tentukan cara pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa batasan kritis itu dijaga.
atur jadwal pemantauan yang sesuai dengan resiko dan kebutuhan produksi. Selanjutnya, tindakan korektif. Di sini kita harus menyiapkan rencana tindakan korektif yang jelas. Nah, jika pemantauan menunjukkan bahwa batasan kritis tidak terpenuhi, pastikan tindakan korektif dapat diterapkan secara cepat dan efektif. Selanjutnya, verifikasi, evaluasi secara berkala keefektifan sistem HACCP. Verifikasi dapat melibatkan audit internal, pengujian, atau pembandingan hasil pemantauan dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Di dalam dokumentasi ini kita harus mencatat semua langkah-langkah yang diambil, termasuk analisis bahaya, identifikasi CCP, batasan kritis, pemantauan, tindakan korektif, dan hasil dari verifikasi. Adapun contoh HACCP ini misal dalam produksi daging olahan nih. Nah, di sini juga terdapat analisis bahaya. Di mana analisis bahayanya? Misal berada pada bahaya bakteri patogen seperti salmonella atau E. coli-nya. Selanjutnya bahaya fisik seperti potongan kaca dari peralatan produksi. Nah, di sini kita harus identifikasi CCP. Di mana penerimaan dan pemeriksaan bahan bakunya atau proses pemanasan untuk membunuh bakteri. Dan selanjutnya kita harus menetapkan batasan kritis. Nah, suhu penyimpanan bahan baku itu tidak boleh melebihi dari 4 derajat Celcius. Suhu pemanasan harus mencapai minimal 75 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pemantauan, di mana pada pemantauan suhu yang terdapat di titik-titik kritis selama penerimaan dan proses produksi, tindakan korektif. Nah, selanjutnya keuntungan HACCP, di mana keamanan pangan yang ditingkatkan itu dapat meningkatkan dengan cara mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya potensial pada titik-titik kritis dalam proses produksi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Dengan cara memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar dan regulasi keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan lembaga yang terkait. Yang ketiga, memberikan pendekatan pencegahan dengan cara mengurangi resiko yang terkontaminasi atau bahaya pangan sebelum mencapai konsumen. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Mengoptimalkan proses produksi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk secara keseluruhan. Yang kelima, peningkatan reputasi merek yang menunjukkan komitmen terhadap keamanan pangan dapat meningkatkan reputasi merek dan kepercayaan konsumen. Nah, dalam penerapan HACCP terdapat kunci utama adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Nah, sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tetapi dirancang untuk meminimumkan resiko bahaya keamanan pangan. Nah, HACCP juga terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, dalam keamanan pangan yang ditingkatkan, HACCP memastikan bahwa produk makanan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Manfaat yang kedua, peningkatan kualitas. Dengan mengurangi resiko kontaminasi, kualitas produk dapat ditingkatkan. Kepatuhan regulasi, manfaatnya itu dapat memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur. Manfaat selanjutnya adalah pengelolaan resiko yang lebih baik. Mengidentifikasi dan pengelolaan resiko dapat mengurangi kemungkinan masalah keamanan pangan. Nah,
Kesimpulan dari HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya potensial yang dapat muncul selama produksi makanan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HACCP, produsen makanan dapat memastikan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi. Nah, pada HACCP terdapat antisipasi bahaya yang menekankan HACCP pada antisipasi ini yang dapat muncul pada setiap tahap produksi makanan, dan ini melibatkan identifikasi dan penanganan potensi bahaya fisik, kimia, dan biologis. Contoh bahaya meliputi kontaminasi bakteri, bahan kimia berbahaya, atau potongan kaca dari peralatan. HACCP sendiri juga terdapat manfaat. Yang pertama, keamanan pangan yang ditingkatkan, itu memastikan bahwa produk makanan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, peningkatan kualitas dengan mengurangi risiko kontaminasi, kualitas produk dapat ditingkatkan. Adapun tantangan HACCP ini sendiri, yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi bahaya yang langka. Nah, identifikasi bahaya ini yang jarang terjadi atau bahaya baru mungkin menjadi tantangan karena kurangnya data yang historis. Yang kedua, pelatihan karyawan, memastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang memadai tentang HACCP dan dapat mengimplementasikannya dengan benar. Yang ketiga, biaya implementasi awal, di mana proses implementasi HACCP dapat memerlukan investasi awal dalam pelatihan, peralatan, pemantauan, dan pengembangan prosedur. Yang keempat, pemantauan yang intensif. Pemantauan yang intensif ini diperlukan pemantauan terhadap titik-titik kritis kontrol yang dapat menimbulkan beban kerja tambahan. Ada juga beberapa solusi dalam tantangan HACCP. Yang pertama, pengembangan data bahaya baru. Nah, solusi ini harus melibatkan riset dan analisis yang menyeluruh. Dalam hal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi bahaya baru atau bahaya yang langka yang mungkin bakalan muncul. Yang kedua, pelatihan berkala. Menyediakan pelatihan reguler untuk memastikan semua anggota tim memahami dan dapat menerapkan prinsip HACCP dengan cara yang efektif. Yang ketiga, manajemen biaya. Mengelola biaya implementasi dengan perencanaan yang cermat dan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang dari peningkatan keamanan pangan. Yang keempat, otomatisasi pemantauan dengan menggunakan teknologi otomatisasi untuk memantau titik-titik kritis kontrol dapat membantu mengurangi beban kerja manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, pembaruan periodik. Dengan cara melakukan pembaruan terhadap sistem HACCP secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam proses produksi, teknologi, atau regulasi. Nah, dalam penerapan HACCP ini ada yang terdapat pelatihan dalam penerapannya. Nah, pentingnya pelatihan dalam penerapan HACCP atau kepanjangan dari Hazard Analysis and Critical Point Control itu adalah pemahaman mendalam tentang HACCP sendiri. Nah, pelatihan ini memungkinkan tim untuk memahami dengan mendalam konsep dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh HACCP. Dan ini juga mencakup pengetahuan tentang analisis biaya, identifikasi CCP, penentuan batasan kritis, dan yang terakhir prosedur pemantauannya. Nah, dalam kepatuhan terhadap standar dan regulasi dengan pemahaman yang baik, tim dapat memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan regulasi yang berlaku.
Hal ini juga penting untuk meminimalkan resiko sanksi atau penutupan bisnis yang mungkin timbul akibat pelanggaran peraturan. Selanjutnya, penanganan situasi darurat, di mana dalam pelatihan ini mempersiapkan tim untuk menangani situasi darurat atau insiden keamanan pangan. Anggota tim juga harus yang benar-benar terlatih dengan cepat mengambil tindakan korektif jika terjadi pelanggaran pada titik-titik kritis kontrol. Nah, selanjutnya keterlibatan dan kepemimpinan. Pelatihan memperkuat keterlibatan dan kepemimpinan tim dalam menerapkan HACCP. Dengan pemahaman yang baik, anggota tim dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa prosedur HACCP diikuti secara konsisten. Selanjutnya, pembaruan terhadap perubahan dalam dunia produksi pangan yang selama ini terus berkembang. Pelatihan memberikan dasar bagi tim untuk memahami perubahan dalam teknologi, perubahan dalam peralatan, atau dalam proses produksinya. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memperbarui dan menyesuaikan sistem HACCP sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga dapat peningkatan kesadaran resiko, di mana pelatihan meningkatkan kesadaran resiko terkait dengan yang namanya keamanan pangan. Dengan pemahaman yang telah ditingkatkan, tim dapat mengidentifikasi semua potensi bahaya dengan lebih cermat dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan, di mana pelatihan ini menciptakan landasan untuk perbaikan berkelanjutan. Tim yang sudah terlatih dapat secara proaktif mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem HACCP dan mengoptimalkan proses produksi. Nah, pentingnya pelatihan dalam penerapan HACCP sendiri tidak hanya berdampak pada keamanan pangan, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis, reputasi merek, dan hubungan dengan pelanggan. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan, tim dapat menjadi pilar yang kuat dalam menjalankan sistem HACCP secara efektif. Dalam penerapannya terdapat beberapa poin aspek penting HACCP dalam membantu sebuah perusahaan. Yang pertama, fleksibilitas dalam berbagai industri. Nah, HACCP dapat diterapkan dengan fleksibilitas dalam berbagai industri pangan, termasuk pada produksi daging, produksi susu, makanan olahan, minuman, dan yang lain. Nah, keberhasilan HACCP juga tergantung pada adaptasinya terhadap karakteristik khusus dari setiap lingkungan produksi. Yang kedua, konsep langsung dan berkelanjutan. HACCP tidak hanya tentang pemantauan saat produksi berlangsung, tetapi juga melibatkan analisis yang berkelanjutan, evaluasi resiko secara berkala, dan penyesuaian terhadap perubahan dalam proses atau bahaya baru yang mungkin muncul. Yang ketiga, pentingnya dokumentasi. Dokumentasi yang tepat dan lengkap adalah aspek integral dari HACCP, dan ini tidak hanya memastikan pemenuhan regulasi, tetapi juga memberikan rekam jejak yang diperlukan untuk analisis kembali, verifikasi, dan sebuah pelaporan. Nah, yang keempat, integrasi dengan sistem manajemen. Nah, HACCP dapat mengintegrasikan dengan sistem manajemen yang lain seperti ISO 9001 tentang manajemen mutunya, atau ISO 14001 tentang manajemen lingkungan, untuk menciptakan pendekatan holistik terhadap manajemen kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan. Selanjutnya, keterlibatan pada pemasok. Nah, HACCP juga dapat memperhitungkan faktor-faktor risiko dari pemasok bahan bakunya.
dan melibatkan pemasok dalam proses HACCP, membantu memastikan keamanan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Pentingnya audit dan verifikasi eksternal. Audit dan verifikasi eksternal secara rutin itu biasanya membantu memastikan bahwa sistem HACCP juga berfungsi sebagaimana mestinya. Pihak ketiga yang independen dapat memberikan perspektif objektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar atau kesiapan terhadap inspeksi dan audit. Nah, bagi pemerintah, implementasi HACCP dapat membantu perusahaan menjadi lebih siap menghadapi inspeksi dan audit pemerintah. Ini juga dapat memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan hubungan dengan otoritas pengawasan pangan. Yang selanjutnya, siklus peningkatan berkelanjutan atau biasanya disebut dengan continuous improvement, di mana konsep perbaikan yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari HACCP melalui pemantauan yang secara terus-menerus atau dengan cara evaluasi dan tindakan korektif. Sistem HACCP dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan keamanan pangan dan efisiensi operasional. Pentingnya kesadaran bagi karyawan, kesadaran atau komitmen karyawan terhadap prinsip HACCP itu sangat penting karena mereka adalah aset kunci dalam penerapan sistem ini, dan pelibatan serta pemahaman yang baik dari seluruh tim dapat meningkatkan efektivitas HACCP. Nah, pemahaman mendalam terhadap aspek ini membantu perusahaan membangun dan menjalankan sistem HACCP yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas industri pangan. HACCP memiliki penetapan batas kritis, di mana penetapan batas kritis dalam HACCP ini adalah langkah penting untuk memastikan keamanan pangan. Nah, batas kritis adalah batasan numerik atau parameter tertentu yang harus dipertahankan atau dicapai untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan bahaya pada setiap titik kendali kritis dalam proses produksi makanan. Nah, contoh batas kritis juga melibatkan parameter suhu, waktu pemprosesan, pH, kelembapan, atau juga konsentrasi bahan kimia tertentu. Misalnya, dalam proses pasteurisasi susu, batas kritis dapat mencakup suhu yang minimum yang harus dicapai selama pasteurisasi untuk membunuh bakteri patogen tersebut. Penting untuk menetapkan batas kritis berdasarkan pengetahuan yang ilmiah dan regulasi yang berlaku seperti yang kita sebutkan sebelumnya, serta memantau secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap batas tersebut selama proses produksi. Dan mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai HACCP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 2003-20005. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yang di sini kita akan membahas mengenai materi tentang HACCP. Nah, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points adalah sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat proaktif. Ini juga dirancang untuk mencegah atau kita bisa mengidentifikasi serta mengendalikan bahaya yang dapat menyebabkan timbulnya resiko pada produk pangan selama seluruh rantai produksi. Dan
Dengan fokus pada identifikasi tersebut, titik-titik kritis kontrol, HACCP ini membantu memastikan keamanan pangan secara sistematis, menjadikannya suatu pendekatan yang efektif untuk mencegah insiden keamanan pangan sejak tahap awal produksinya. HACCP ini sendiri merupakan singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points. Ini juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis yang biasa juga digunakan dalam industri pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Nah, selain itu, definisi lain dari HACCP ini, yang pertama mendefinisikan tentang analisis bahaya yang biasa disebut dengan hazard analysis. Nah, HACCP ini dimulai dengan langkah-langkah analisis bahaya, di mana semua potensi bahayanya terkait dengan yang namanya bahan baku. Selain itu, proses produksi dan produksi akhir yang diidentifikasi. Nah, bahaya dapat mencakup kontaminasi bakteri, bahan kimia yang beracun, atau bahkan sampai ke potensi kontaminasi fisik. Nah, yang kedua, identifikasi titik-titik kritis kontrol atau critical control points. Nah, itu biasanya disingkat CCP. Nah, setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan titik-titik dalam rantai produksi yang kritis untuk mengendalikan bahaya tersebut. Titik-titik ini yang disebut itu CCP, dan yang biasanya merupakan langkah-langkah esensial dalam proses produksi yang harus kita awasi dan harus kita kendalikan secara ketat. Nah, yang ketiga, itu ada penetapan batasan kritis atau critical limits. Nah, pada setiap CCP ini, batasan kritis ditetapkan untuk menentukan batas aman atau tidak aman. Nah, hal ini adalah parameter yang tertentu seperti suhu, waktu, atau pH yang harus dijaga agar memastikan kontrol bahayanya. Nah, yang keempat itu ada pemantauan atau monitoring. Sistem HACCP ini melibatkan pemantauan yang secara terus-menerus terhadap CCP untuk memastikan bahaya batasan kritis tetap terjaga. Dan ini biasanya sangat-sangat melibatkan ke pengukuran suhunya, pemeriksaan visual, atau bahkan pengujian laboratorium sesuai dengan yang namanya kebutuhan. Nah, yang kelima itu ada tindakan korektif atau biasanya bahasa aslinya corrective actions, di mana jika pemantauan mengungkapkan bahwa batasan kritis ini tidak terpenuhi sama sekali, langkah-langkah korektif harus segera diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, ini juga dapat melibatkan sampai ke perbaikan proses, peningkatan pelatihan, atau sampai ke perubahan parameter operasionalnya. Nah, selanjutnya itu ada verifikasi. Dalam proses verifikasi yang dirancang untuk menegaskan bahwa sistem HACCP ini juga berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini melibatkan penilaian yang dikatakan periodik terhadap prosedurnya, pemantauan, dan catatan untuk memastikan keefektifan sistem. Selanjutnya ada dokumentasi. Semua langkah dalam sistem HACCP ini harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup analisis bahaya,
identifikasi CCP, batasan kritisnya, prosedur pemantauan, tindakan korektif.